teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Lecce. Ya kurang lebih sekitar 6 jam lagi ya sahabat Bob, pasti sudah tidak sabar karena kita pengen dapat hasil yang positif ya. Apalagi Lecce ini adalah pembunuh tim-tim raksasa di awal tahun ini, dia mengalahkan Atlanta macam-macam ya. Jadi semoga kita benar-benar mendapatkan hasil 3 poin sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, ini kan menarik ya. Bagaimanapun Lecce tidak bisa kita anggap remeh. Nah, ini tadi Inzaghi kemungkinan adalah duet Dzeko dan Toro. Terus di tengah yang masih jadi pemikiran Inzaghi nih, apakah Brozo atau Mkhitaryan? Yang jelas Barella dan Hakan akan menjadi pemain inti nanti di melawan Lecce. Terus Gosen udah pasti menggantikan Di Marco ya, seperti di video gua sebelumnya. Dan Acerbi lebih favorit dibanding De Vrij. Kalau Bastoni sudah pasti, Onana. Nah, kita akan melihat kalau di kanan juga kemungkinan Dumfries yang akan mengisi. Semoga Dumfries juga gacor kembali ya, karena memang dia belum menunjukkan tanda-tanda kembali ya seperti performance dia di tahun lalu sahabat Bob. Nah, semoga kita memang benar-benar dapat hasil yang bagus. Kenapa? Karena di kandang terakhir kita melawan Udinese, terus melawan Porto, Inter dapat hasil yang positif. Jadi kita berharap semoga benar-benar Inter benar-benar keluar dari krisis yang terjadi ya. Nah, ini sedikit gue pengen ngasih gambaran gitu loh, bahwa Lecce ini kan memang memang di awal-awal musim kan masih belum menunjukkan kualitasnya. Tetapi di saat ini mereka benar-benar menjadi momok nih buat tim-tim besar. Nah, berita baik lagi, ternyata tiket yang laris tuh bukan 70.000 tapi 75.000. Semoga ini menjadi booster buat Inter dan kita berharap benar-benar 3 poin ya sahabat Bob. Nah, gue sedikit update-nya ya, bahwa Valentin Carboni ini kan dipanggil sama timnas senior ya. Dia bersama Toro untuk pertandingan persahabatan. Jadi kita berharap Carboni ini semakin banyak mendapat waktu di Inter sahabat Bob. Nah, Valentino Carboni ini kalau dia sempat bermain, dia akan menjadi sebagai debutan termuda ya, selain Messi gitu loh. Kalau Messi kan usia 18 tahun berapa bulan. Nah, Carboni nanti akan debut 18 tahun 1 bulan ya. Semoga gue sih jujur berharap Carboni ini selalu dapat kesempatan dari Inzaghi, walaupun dia sebagai pemain cadangan mau bermain 10 menit. Nah, yang heran itu ini ya, tentang Christian Aslani dan Belanova yang sampai hari ini sejak Februari hanya dapat menit bermain tuh cuma 4 menit gitu loh. Itu juga khusus untuk Aslani. Belanova ya kemungkinan Inter mungkin tidak akan perpanjang masa pinjamannya. Kalau Aslani kan kita udah tahu dia adalah salah satu yang bisa menjadi pelapis Brozo dan Hakan. Semoga Aslani malam ini mendapat kesempatan untuk bermain sahabat Bob. Nah, sedikit ini menurut mantan gelandang Fiorentina Massimo Orlando, harapan Inter Milan dijual kepada pemilik yang lebih solid daripada Suning. Segera, tidak bisa terus menjual pemain ya. Yang kita khawatirkan kalau Inter masih terus memang di Suning ya. Bagaimanapun dia punya jasa terhadap Inter, tapi kalau memang Suning tidak terjual, tidak juga menjual, ya kemungkinan ya seperti kasus Hakimi, Lukaku dulu. Semoga mendapatkan pemilik yang solid dan juga mau berinvestasi untuk Inter, dan Inter bisa di musim depan bisa berbicara banyak dan bisa melengkapi pemain-pemain yang diinginkan Inzaghi. Kalau seandainya Inzaghi terus bertahan di Inter sahabat Bob ya, semoga aja sahabat Bob ya. Terus kita ini kan masih sekarang di peringkat 3. Nah, kalau kita menang melawan Lecce berarti kita di posisi 2. Nah, ini menurut media Italia menyoroti bagaimana pertandingan kunci Inter melawan Juventus, Atlanta, dan Lazio. Nah, kebetulan Inter ketemu mereka di kandang Inter sendiri. Jadi ini potensi Inter untuk meraup poin itu
sangat besar, dan ini adalah kunci Inter mengunci empat besar, karena memang tujuan Inter hanya itu sekarang ya, bahwa walaupun kemarin Napoli kalah, nah kita nggak tahu Napoli apakah akan kalah-kalah terus atau gimana. Yang paling penting sekarang adalah memikirkan Inter terus konsisten dan bisa menang, sahabat Bob. Nah, ini yang paling menarik adalah nasib berlawanan untuk Hakan dan Brozo ya. Pemain Kroasia itu menjadi kunci kedatangan Kessie. Ini menurut Tutto Mercato Web ya. Siapa yang akan menjadi playmaker di lawan Malaga Porto? Jawabannya tidak jelas. Karena wawancara yang diberikan oleh Hakan kepada Gazzetta dello Sport membuktikan betapa inginnya pemain Turki tersebut menjalankan peran regista. Jadi ini akan atau setidaknya berjudi dengan Brozo. Masalah ya, menurut Corriere dello Sport ya, hari ini mungkin tidak akan muncul lagi di masa mendatang. Hakan sebenarnya siap untuk menandatangani kontrak sampai 2027. Sementara Brozo itu bisa berakhir di pasar bursa transfer di musim depan, musim panas ya, sehingga membuka kedatangan Kessie dari Barcelona. Walaupun Xavi Hernandez kemarin bikin statement bahwa si Kessie sudah mulai mendapatkan tempat, dia bagus bertahan, bagus menyerang, jadi dia tidak berpikir untuk menjual. Tapi kita akan lihat di musim depan. Kalau keinginannya Kessie untuk pindah ke Inter kuat, ya itu tinggal negosiasi Inter dengan Barcelona. Ya semoga aja sahabat Bob. Kalau menurut gue ya, ini akan nilai tambah buat Inter ya, kalau memang benar-benar Kessie datang. Apalagi Hakan sudah menyatakan sering teleponan dan membujuk dia untuk ke Inter ya, sementara Kessie juga ingin ke Inter. Nah, yang paling menarik juga adalah Inter akan jual Alessandro Bastoni jika perpanjangan kontraknya tidak disetujui. Bahwa memang sekarang Inter baru menawarkan 4,5 apa 5 juta, sementara Bastoni minta 5,5 atau 6 juta. Nah, ini kan belum ada titik temunya. Kata agennya nanti akan ketemu lagi. Nah, tapi seandainya tidak ada titik temunya, ya kita berharap ada titik temunya, karena kita berharap memang Bastoni bertahan di Inter, pemain muda, pemain Itali, dan punya potensi yang luar biasa. Tapi Inter tidak mau kehilangan seperti Skriniar. Ya kita berharap dia bisa perpanjang kontrak dan tidak dijual. Kalau Inter ya keinginannya kalau memang tidak bisa perpanjang kontrak pasti akan dilepas. Karena memang bagaimanapun ya Inter tidak mau lagi kasus-kasus kayak Perisic dan Skriniar ya sahabat Bob. Nah, ini menurut agen Hakan, dia senang di Inter Milan dalam pembicaraan perpanjangan kontrak tapi tidak terburu-buru. Jadi kita udah tahu bagaimana kecintaan Hakan, dan juga sebenarnya titik temunya udah ada, tapi kata agennya belum ada kesepakatan. Tapi bagaimanapun Maret ini adalah keputusannya. Memang sudah ada kemarin media Itali bahwa akan ada perpanjangan kontrak sampai 2027. Tapi kita nggak tahu apakah seperti apa detailnya. Nah, kalau kita belum sign, kita juga belum bisa berbicara apa-apa. Kan kemarin ada yang bilang, oh Hakan udah perpanjang kontrak. Ternyata belum resmi ya. Jadi ya kita tunggu aja sahabat Bob. Nah, sedikit untuk Chris Smalling. Dia belum menanggapi perpanjangan kontrak dengan Roma, dan Inter sama Juventus tetap mengawasi karena memang potensi dia untuk free transfer di musim depan tuh sangat besar. Karena ya kalau Inter dapatin dia ya lumayan lah buat tambah-tambahan selain Jalo, Bekau ya, atau Pavard. Kita berharap